Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melene dan Angista dari kelas Jatayu. Pada ujian praktek komputer vision kali ini, yaitu membahas tentang Computer ID Recognition Animal Image Classification. Bisa dilihat dari tabel Computer Vision Flow, yaitu dimulai dari data collection, kemudian data preprocessing, kemudian feature extraction, lanjut ke transformation, kemudian modeling, dan lanjut ke eksperimen desain, kemudian yang terakhir yaitu result. Latar belakang dari ujian praktek komputer vision kali ini yaitu mengenai pengenalan citra hewan secara manual oleh manusia, memerlukan waktu dan biaya yang tinggi, dan terkadang tidak praktis jika harus dilakukan dalam jumlah yang besar dan dalam waktu yang singkat. CAR merupakan teknologi yang menggunakan mesin untuk memproses citra hewan dan mengklasifikasikan gambar-gambar tersebut ke dalam kategori yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam praktiknya, penggunaan teknologi CAR untuk pengenalan citra hewan telah berhasil diaplikasikan dalam berbagai bidang seperti pemantauan satwa liar, pengamatan perilaku hewan, dan pengenalan hewan untuk tujuan penelitian dan konservasi. Meskipun masih terdapat beberapa tantangan dalam pengembangan teknologi CAR seperti masalah perbedaan tampilan antara hewan dewasa dan anak-anak, serta variasi dalam posisi dan kondisi pencahayaan. Nah, teknologi ini tetap memiliki potensi untuk memberikan dampak positif dalam dunia penelitian dan konservasi hewan. Solusi saya dalam membangun komputer ID recognition ini yaitu dengan cara memilih dataset yang representatif, kemudian memilih pendekatan yang tepat, melakukan pre-processing citra dengan baik, menerapkan teknik pengenalan citra, evaluasi dan validasi sistem, kemudian pengembangan dan pemeliharaan. Data collection dalam ujian praktek kali ini yaitu menggunakan dataset berjumlah 2.800 berupa trend image untuk 4 jenis hewan dan 729 test image untuk 4 jenis hewan. Nah, di mana 4 variabel hewan yang digunakan yaitu ada dog, cat, horse, dan juga deer. Kemudian lanjut ke data preprocessing. Pertama-tama, hal yang kita lakukan yaitu melakukan import dataset yang sudah kita unduh sebelumnya dari Kaggle, kemudian kita upload ke Google Drive. Nah, setelah itu kita melakukan import package dan pada pet dengan cara memasukkan dataset yang telah kita upload ke Google Drive, kemudian kita panggil dan kita masukkan ke kode data yang akan kita run, seperti pada kode program di tampilan PowerPoint berikut ini dengan cara kita melakukan from Google Colab Import Drive. Dengan catatan, di sini kita mengupload dataset kita yang sebelumnya sudah kita upload ke Google Drive. Kemudian pada pet, kita memasukkan di mana lokasi data kita simpan tadi. Nah, selanjutnya yaitu kita melakukan visualisasi data dengan dataset yang sudah kita upload tadi. Data frame di sini digunakan untuk tabel atau data tabuler dengan array dua dimensi, yaitu baris dan kolom, dan menampilkan kelas pada dataset. Nah, SNS di sini digunakan untuk melihat frekuensi dari data-data kategori seperti melihat data hewan dengan jumlah terbanyak. Yang dapat dilihat di sini ada deer, cat, horse, dog, dan juga jumlah berapa hewan yang ada. Kemudian, kata osListDir pada kode program ini digunakan untuk mendapatkan dataset dari semua file hewan dan mengatur ukuran pada kategori masing-masing di sebuah dataset. Nah, output yang kita dapat dari kode program ini yaitu terdapat 10 jumlah dataset yang sudah kita upload, yaitu ada cat, horse, deer, dan juga dog. Kemudian selanjutnya kita melakukan preparing the data, di mana di sini kita melakukan klasifikasi gambar agar dapat mengelompokkan beberapa gambar. Nah, kemudian kita melakukan menentukan dimensi pada proses training agar dapat menentukan banyaknya citra yang akan dimasukkan di setiap training, seperti pada kode program berikut. Sehingga diperoleh output sejumlah 2.520 image belong to four class
dan 280 image belong to foreclase. Kemudian kita masuk ke tahap modeling. Nah, arsitektur CNN yang digunakan dalam ujian praktek kali ini yaitu saya menggunakan model MobileNet, di mana sebuah arsitektur jaringan saraf tiruan yang dikembangkan untuk aplikasi mobile dan embedded. Arsitektur MobileNet ini memiliki struktur yang ringan dan efisien, sehingga cocok digunakan pada perangkat dengan sumber daya terbatas. Nah, model program MobileNet ini terdiri dari beberapa lapisan. Pertama, lapisan input menerima citra dengan dimensi 224 kali 224 kali 3 piksel, seperti yang tertera pada kode program ini, yaitu MobileNet buka kurung input underscore set sama dengan buka kurung 224,224,3 tutup kurung. Kemudian digunakan arsitektur MobileNet yang telah dilatih sebelumnya pada dataset ImageNet sebagai lapisan fitur yang ekstensif. Kemudian dilanjutkan dengan lapisan Global Average Polling 2D, seperti yang tergambar pada kode program di bawah ini. Nah, di mana Global Average Polling ini yang akan mengambil rata-rata nilai dari setiap fitur map. Kemudian dilanjutkan dengan lapisan Flatten, yang akan mengubah representasi fitur menjadi bentuk vektor. Kemudian ada Density layer dengan 1024 unit neutron dan fungsi aktivasi relo. Kemudian dilanjutkan dengan Density layer dengan 512 unit neuron dan fungsi aktivasi relo. Dan lapisan terakhir adalah density layer dengan 4 unit neutron dan fungsi aktivasi softmax yang akan menghasilkan output klasifikasi hewan pada data yang digunakan. Dengan lebih jelasnya, penerapan dari lapisan-lapisan tersebut yaitu terpampang pada kode program di bawah ini. Kemudian kita lanjut ke eksperimen desain. Bisa dilihat pada kode program yang sudah terpampang pada PowerPoint berikut ini, di mana optimizer yang digunakan adalah SGD dengan landing rate 0,005 dan momentum 0,9. Pada bagian ini, SGD digunakan untuk meminimalkan loss function atau kategorial cross-sectropy yang dihitung selama proses training model. Nah, selanjutnya eksperimen desain. Basis yang saya gunakan dalam ujian praktek kali ini yaitu saya menggunakan 16 dan epoch sejumlah 20. Nah, keduanya didefinisikan dalam fungsi model fit, seperti pada kode program berikut ini, yaitu history dengan basis 16 dan epoch 20. Kemudian terdapat juga dua jenis metrik evaluasi yang digunakan, yaitu loss dan akurasi, di mana metrik evaluasi yaitu terdapat penurunan loss yang stabil sejumlah 0,0879. Sedangkan untuk hasil akurasi terus meningkat sampai 0,9714 atau 97,49% dalam program yang sudah saya run ini dengan menggunakan Epoch 20 dan Batches 16. Hasil eksperimen yang sudah saya upload ke Kaggle, ke Leaderboard, yaitu menghasilkan akurasi sejumlah 0,972556. Nah, hasil tersebut diperoleh dari hasil training dan evaluasi dan diambil dari akurasi yang paling tinggi dari epoch yang saya gunakan yaitu 20 dan sebanyak batches 16. Sejauh ini saya berada di urutan ranking 50 dari teman-teman yang sudah mengupload hasil CSV-nya ke Kaggle. Nah, kesimpulan dari ujian praktek yang sudah saya lakukan dari pemrograman tadi, yaitu deep learning mampu mengenali image hewan dengan baik karena teknik ini yang memungkinkan mesin untuk mempelajari fitur-fitur penting pada gambar hewan yang mungkin sulit dikenali oleh manusia. Contohnya, mesin dapat mempelajari pola-pola tertentu pada gambar hewan seperti bentuk, warna, atau tekstur. Dengan mempelajari fitur-fitur ini,
Mesin dapat membedakan suatu jenis hewan dari yang lain, meskipun hewan-hewan tersebut memiliki variasi yang kompleks dalam bentuk dan penampilan. Selain itu, deep learning juga mampu mengenali image hewan dengan baik karena teknik ini dapat mempelajari pola-pola kompleks dan non-linear pada gambar hewan. Hal ini memungkinkan mesin untuk mengenali hewan dengan ciri-ciri yang sangat spesifik dan kompleks, seperti pola pada kulit harimau atau corak pada sayap burung. Berdasarkan model yang digunakan untuk mengklasifikasi jenis hewan berdasarkan gambar pada model MobileNet yang saya gunakan dengan menerapkan epoch sebesar 20 dan batch size sebesar 16, diperoleh tingkat akurasi sebesar 0,9714 atau 97% dan nilai loss sebesar 0,0879 atau 8,79%. Model MobileNet sudah dianggap baik sehingga dapat mengklasifikasi 4 jenis hewan berdasarkan gambar dengan sangat baik. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kurang lebihnya atau salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.